Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Jadi seperti biasa hari ini kita akan memberikan 3 watchlist untuk minggu depan teman-teman ya. Untuk minggu depan dan selanjutnya. Dan sebelum lanjut ke pembahasan ya, disclaimer on, video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Jadi ini murni adalah analisa saya pribadi. Untuk itu silakan dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang akan kita bahas ya untuk minggu depan dan selanjutnya kita bahas dulu watchlist kita yang minggu lalu. Yang pertama itu ada Widodo Makmur Umas. Widodo Makmur Unggas atau kurs sahamnya WMUU ya. Nah, untuk WMUU sendiri ya hari minggu ini nggak kemana-mana teman-temannya masih BEP, jadi ini plannya masih sama kalau menurut saya ya. Masih oke dari segi price volume pun WMUU ini masih cukup menarik ya, masih cukup oke. Jadi buat teman-teman yang belum entry, yang masih baru mau entry, ini menurut saya cukup oke ya untuk buy dari harga sekarang masih berada di level supportnya teman-teman. Jadi so far ini masih oke. Apalagi yang sudah ikut analisa kita sebelumnya yang sudah buy pasca break dari triangle-nya ini masih layak untuk di hold teman-teman ya. Masih trendline pendeknya ini masih uptrend teman-teman. Jadi so far masih oke, masih belum kemana-mana dan masih layak untuk dibeli teman-teman ya. Oke, itu saja ya untuk WMUU. Kemudian yang berikutnya ada INKP. Nah, untuk INKP ini juga sama dengan WMU teman-teman. Ini pembelian kedua kita ya. Yang pertama kita sudah pernah sarankan beli di sini, kemudian sudah sempat 10%-an, nggak mampu lanjut naik. Jadi yang kena trailing stop saya sarankan re-entry lagi di sini ya. Dan untuk saat ini sahamnya masih belum kemana-mana teman-teman, masih seminggu ini bisa dibilang masih BEP ya, masih BEP. Jadi so far menurut saya masih oke, masih cukup menarik. Dari segi price volume pun masih cukup oke, belum ada volume turun yang signifikan, masih belum ada distribusi yang signifikan di saham ini. Jadi buat teman-teman yang baru mau re-entry lagi, plannya masih sama ya, teman-teman masih boleh bayar harga sekarang dengan stop loss di bawah sini. Teman-teman bisa set stop loss di 7875. Jadi so far masih oke, masih belum kemana-mana. Jadi masih ada kesempatan buat teman-teman untuk re-entry lagi saham ini. Oke, dari segi uptrend channel jangka pendeknya pun ini cukup oke ya, cukup menarik. Di sini dia sentuh terus membentuk lower high, kemudian di sini membentuk swing high, sini membentuk swing low baru. Ada kemungkinan besar di sini akan kembali membentuk yang namanya swing high. Jadi potensi masih sama ya, masih sekitaran 10.000 kalau menurut saya. Oke, itu saja untuk INKP. Kemudian yang berikutnya ada saham Pegas. Nah, Pegas ini saya sarankan untuk cicil-cicil tabungan window dressing karena Pegas ini salah satu saham dalam tanda kutip ya langganan window dressing teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang ikut analisa saya yang mungkin pakai dollar cost averaging ya, tiap minggu cicil slot 2 lot, ini menurut saya di harga sekarang mungkin teman-teman masih dalam posisi profit ya, karena saham ini kalau nggak salah udah saya rekomen dari dulunya, pernah saya rekomen sini ya waktu dia break dari pola konsolidasinya ini, dan saya sarankan buat teman-teman yang merasa terlambat, saya sarankan ini cicil-cicil untuk window dressing. Dan ini masih oke kalau menurut saya teman-teman, masih oke dari segi price volume pun belum ada yang signifikan. Jadi so far ini menurut saya Pegas masih menarik untuk teman-teman cicil tabungan untuk untuk window dressing. Ini saham blue chip teman-teman ya. Jadi dengan target 23% itu target yang cukup tinggi kalau menurut saya untuk saham blue chip. So buat teman-teman yang baru mau entry, ini menurut saya masih cukup layak ya, masih cukup layak cicil sampai area sekitaran 1345. Nanti kalau di bawah 1345 teman-teman bisa pasang stop lossnya.
Oke, baik itu untuk 3 saham kita yang minggu lalu. Yang untuk minggu depan sebenarnya hari ini saya nggak screening saham begitu banyak teman-teman. Jadi saya akan bahas lagi saham-saham yang sebelumnya udah pernah saya bahas dan menurut saya masih cukup layak ya untuk kita setidaknya tabung untuk window dressing teman-teman, karena window dressing juga sudah semakin dekat. Jadi ya, yang pertama itu saham SMGR. Nah, untuk SMGR ini ya, sebelumnya udah pernah kita masukkan watchlist ya, waktu dia break dari downtrend line-nya itu, waktu dia break downtrend line, pernah saya sarankan buy di sini. Kemudian ini sekarang posisinya sudah ada floating profit, walaupun masih sedikit, masih hanya sekitaran 10%-an teman-teman. But so far ini masih ada floating profit dan menurut saya chart pattern-nya juga masih oke, price volume-nya juga masih oke di saham ini ya. Jadi masih ada potensi ini untuk menaikkan. Nah, untuk saat ini ya, di sini ada pola double bottom teman-teman. Di sini bottom pertama, kemudian di sini bottom kedua ya. Sudah di break dengan gap teman-teman. Breaknya dengan volume yang meningkat signifikan. Kemudian ada seminggu terakhir ini konsolidasi ya, konsolidasinya tanpa volume teman-teman, dan pada candle terakhir dia bentuk candle doji. Jadi menurut saya SMGR ini masih layak ya, masih cukup menarik untuk teman-teman re-entry lagi saham ini, atau teman-teman yang udah buy sebelumnya mau averaging up saham ini di harga sekarang, menurut saya juga masih cukup menarik kalau menurut saya. Nah, kalau misalnya kita di ini hapus dulu ya, kita hapus dulu yang ini, kita buat trading plan baru ya. Teman-teman bisa buy di harga sekarang di 9425 ya. 9425. Kemudian stop lossnya teman-teman bisa set di bawah sini, di bawah low-nya ini itu sekitaran 5%. Jadi risk-nya cukup tipis ya, cukup menarik teman-teman. Kemudian reward-nya masih sama. Yang pertama itu di sini di sekitaran 10.000 itu risk-nya hampir 12%. Jadi risk to reward ratio masih 1:2. Kemudian ya, kalau nantinya resistennya ini mampu di break ke atas, maka potensi besar kemungkinan INTP ini akan ke sekitaran sini, sekitaran 11.300-an. Itu target dari pola double bottomnya sendiri. Jadi so far dari segi price volume, chart pattern SMGR ini menurut saya masih cukup menarik, masih cukup layak untuk teman-teman yang mau averaging up ataupun mau re-entry lagi di saham ini. Oke, itu saja untuk saham SMGR ya. Kemudian ada saham BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. Nah, untuk BBRI ini sebelumnya juga udah masuk watchlist kita ya. Yang ini sudah hit target sebenarnya teman-teman, udah hit target. Nah, untuk saat ini posisi dari Bank BRI sendiri sudah berada di support downtrend line-nya teman-teman ya. Support downtrend line-nya, dan dari segi price volume pun ini menurut saya masih cukup menarik, masih cukup oke. Di sini dia volumenya tinggi-tinggi, kemudian dia konsolidasinya bisa dibilang tanpa volume. Dan sebulan terakhir akumulasi oleh net foreign di saham ini juga masih cukup oke kalau menurut saya. Jadi saham ini masih cukup menarik untuk kita tabung untuk window dressing ya teman-teman ya. Nah, untuk plan barunya ya, kalau buat teman-teman yang baru mau entry atau teman-teman yang mungkin mau averaging up saat ini ya, untuk plan barunya teman-teman bisa buy di harga sekarang di 4220 ya, 4220 ya, atau cicil-cicil ya, cicil-cicil sampai MA 200-nya di sekitaran 4090 dengan stop loss teman-teman bisa set di bawah sini, di bawah 4000, atau teman-teman bisa set misalnya di 3970 untuk stop lossnya. Sorry. Ya, itu race-nya 6% ya, race-nya 6%, reward-nya teman-teman bisa pasang di resistance all time high-nya di sekitar 4800 untuk reward terbarunya ya. Itu risk to reward ratio masih oke, masih 1:2. Jadi teman-teman bisa pakai metode cicil ya, cicil dulu, karena risknya cukup tinggi untuk saham blue chip. Jadi
teman-teman bisa pakai metode cicil sama seperti saham-saham blue chip yang pernah saya rekomendasikan beli sebelumnya ya. Metodenya cicil untuk saat ini. Ya, karena ada potensi ini IHSG masih akan turun dulu untuk sementara sebelum nantinya akan kembali melanjutkan kenaikan. Oke, itu saja untuk saham BBRI. Kemudian yang berikutnya ada BBNI. Ini juga udah pernah saya bahas ya. Sorry. Nah, saham ini juga udah pernah saya bahas ya, sudah floating profit cukup lumayan ya buat teman-teman yang ikut analisa kita pada saat disarankan buy ketika BBNI break dari downtrend lainnya ini. Nah, untuk posisi saat ini sebenarnya BBNI menurut saya masih cukup oke ya, masih cukup menarik ya. Ini pernah saya masukkan watchlist juga beberapa minggu yang lalu saya sarankan cicil-cicil untuk tabungan window dressing. Nah, buat teman-teman yang masih cicil saham ini menurut saya di harga sekarang ya masih cukup oke, walaupun mungkin ada floating loss sedikit ya buat teman-teman yang baru mau entry, but so far masih oke. Dari segi price volume pun masih oke ya. Dari kita lihat dari dia naiknya kencang di sini, volumenya gede-gede, kemudian dia konsolidasi di sini, volumenya mulai menipis teman-teman ya. Jadi BBNI ini menurut saya masih cukup menarik, masih cukup layak untuk teman-teman yang baru mau entry. Nah, kalau kita buat plan baru teman-teman ya, plan baru teman-teman bisa bayar harga sekarang di 6.900 ya. Kemudian stop lossnya teman-teman bisa set di bawah ini, di bawah 6.700, tapi menurut saya masih rawan untuk ke trigger ya, rawan ke trigger. Jadi stop loss yang terbaik menurut saya masih sama di bawah sini ya. Ini support yang cukup kuat ada di sekitaran 6.400 sampai 6.350. Tapi itu risknya cukup tinggi, hampir 9%-an. Jadi metodenya menurut saya cicil dulu ya. Cicil dulu, nanti buy lagi lebih banyak ketika dia break lagi high-nya. Break lagi high-nya buat teman-teman yang trading ya. Ketika dia break high-nya lagi, maka teman-teman buy lagi dengan lot yang lebih banyak. Tapi untuk teman-teman yang mau buy harga sekarang pun menurut saya masih oke. Nah, buat teman-teman yang mau pakai metode saham ya, atau metode buy sekali langsung banyak, teman-teman bisa set stop loss di bawah sini, di bawah low-nya ini, di bawah 6.700. Misalnya di sini ya, di sekitaran 6625 itu risknya hanya sekitaran 4%. Kemudian rewardnya teman-teman bisa set di high-nya ini ya. Nah, ada potensi ini kembali nantinya akan di break teman-teman, di break atas, maka potensi untuk BBN ini bisa saja ke sekitaran 8.000. Jadi itu risknya sekitaran 14%. Risk reward ratio menurut saya masih oke untuk BBNI. Dari segi price volume juga masih oke. Jadi so far masih menarik, masih layak untuk teman-teman perhatikan. Nah, menunggu indeks koreksi ya. Ada potensi indeks masih akan koreksi. Kalau dia koreksi, potensi BBNI ini akan koreksi. Jadi teman-teman masih bisa tunggu dulu ya untuk mendapatkan average yang lebih menarik. Oke, itu saja ya untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa buat teman-teman yang nonton channel ini, minta dukungannya di like, komen maupun di subscribe. Terima kasih, selamat malam, selamat berakhir pekan.